Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tiba-tiba kepikiran kalau misalnya ada kebocoran listrik, si listriknya itu dialirin kemana sih gitu? Atau pas ada petir nyamber, terus si petirnya ini nyamber langsung ke penangkal petirnya, si arusnya ini dialirin kemana sih gitu? Nah, listrik atau lebih tepatnya arus dalam kasus yang kita sebutkan tadi, itu tuh dialirinnya ke tanah. Sistem ini disebut sistem grounding atau pembumian, yaitu sistem proteksi yang berfungsi untuk mengalirkan arus bocor atau arus gangguan ke bumi atau ke tanah secara langsung agar tidak membahayakan manusia dan peralatan listrik. Karena si grounding ini tuh berhubungan langsung dengan tanah, otomatis jenis dan kondisi tanahnya itu sangat mempengaruhi seberapa baik arus ini bisa mengalir ke tanah gitu. Makanya kali ini saya, Reka Aliastri Agustin, akan coba menunjukkan kondisi tanah yang ada di sekitar lingkungan rumah saya dan mencoba untuk menganalisis jenis elektroda apa yang cocok untuk sistem grounding di tanah tersebut. Oke, sekarang kita akan menganalisis secara langsung kondisi geologis tanah di lingkungan sekitar rumah saya. Kita langsung cek ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat secara sekilas ya, tanahnya ini termasuk tanah yang gembur. Terus termasuk tanah kebun dengan tekstur yang cukup basah dan butirannya ini cukup halus. Nah, jika kita gali lebih dalam ya, ini tuh sebenarnya tanahnya basah terus menggumpal. Ini tuh biasanya terjadi karena kandungan air di dalamnya itu cukup tinggi. Tanah dengan kondisi seperti ini biasanya memiliki nilai resistivitas jenis yang cukup kecil, yaitu sekitar 20 sampai 100 meter. Sebenarnya nilai resistivitas jenis ini sudah cukup bagus, namun belum memenuhi standar FIO 2011, yakni yang menyebutkan bahwa nilai sistem penanaman yang bagus itu berada di nilai 5 ohm, atau untuk sistem grounding tertentu harus kurang dari 5 ohm. Nah, untuk elektroda grounding yang dipakai di tanah seperti ini, yang paling tepat itu memakai elektroda batang atau rod yang biasanya terbuat dari baja atau tembaga. Nah, si elektroda batang atau rod ini nanti ditancapkan secara vertikal gitu ya ke dalam tanah gitu, dan kedalamannya itu tergantung dari sistem groundingnya itu sendiri, dan biasanya berkisar sekitar 1,5 meter sampai 3 meter. Untuk lokasi selanjutnya ini, jika dilihat tanahnya ini cukup lembab, malah lebih lembab daripada tanah yang sebelumnya ya. Terus ini juga termasuk tanah liat yang menggumpal dan juga basah. Tapi di lapisan atas tanahnya itu terdapat bebatuan, di mana batu ini memiliki nilai resistivitas jenis yang tinggi sehingga memperbesar nilai tahanan jenisnya, sehingga memperburuk sistem grounding. Namun karena si batunya ini sepertinya cuma ada di lapisan atas tanahnya saja, dan jika kita gali lebih dalam, ini tuh sebenarnya tidak ada batu jika digali lebih dalam. Makanya elektroda grounding yang tepat untuk dipakai di kondisi tanah seperti ini ialah tetap elektroda batang atau rod. Karena batunya itu cuma ada di lapisan atasnya aja kayak gitu. Jadi elektroda batang atau rod ini masih bisa berfungsi dengan baik, apalagi jika si elektroda batangnya itu ditanam lebih dalam, ditancapkan lebih dalam gitu, sehingga dapat menjangkau atau mencapai tanah yang lebih lembab
dan tidak berbatu. Oke, setelah tadi kita melihat secara langsung kondisi tanahnya, ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama ada resistivitas jenis tanah. Resistivitas jenis tanah ini berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menghantarkan arus listrik. Secara umum, semakin lembab kondisi tanahnya, maka resistivitas tanahnya akan semakin rendah, sehingga akan lebih mudah untuk arus listrik mengalir ke tanah. Sebaliknya, jika tanahnya ini merupakan tanah kering dan berbatu, resistivitas tanahnya akan besar, sehingga kurang baik untuk sistem grounding. Yang kedua ada elektroda grounding. Elektroda di sini tuh dipakai untuk menyalurkan arus bocor atau arus gangguan ke tanah. Beberapa jenis elektroda yang umum digunakan ialah elektroda batang atau rod, elektroda pita, dan elektroda plat. Elektroda batang atau rod ini biasanya terbuat dari besi baja yang ditanam secara vertikal ke dalam tanah. Jenis ini merupakan jenis yang paling sering digunakan karena pemasangannya yang mudah dan tidak memerlukan area yang luas. Namun, untuk tanah dengan nilai resistivitas yang buruk, perlu ditambah jumlah elektroda batangnya, atau elektrodanya ini ditanam lebih dalam agar menjangkau tanah yang lebih lembab dan tidak berbatu. Selanjutnya ada elektroda pita. Disebut demikian karena memang bentuknya seperti pita atau pilin yang dipasang secara dangkal. Pemasangan ini biasanya disebabkan karena kondisi tanahnya yang berbatu dan resistivitas jenis tanahnya yang tinggi, serta sulit untuk menanam elektroda lebih dalam. Pemasangan elektroda jenis pita ini sebenarnya cukup rumit dan memerlukan lahan yang sedikit lebih luas juga. Yang terakhir ada elektroda plat. Elektroda plat ini memiliki permukaan yang cukup besar sehingga kontak dengan tanahnya juga cukup luas. Jika dibandingkan dengan elektroda batang, pemasangan elektroda plat ini sebenarnya lebih dangkal. Namun, jika dibandingkan dengan elektroda pita, pemasangan elektroda plat ini lebih dalam gitu ya. Dan karena pemasangan elektroda plat ini tuh perlu penggalian, makanya biaya pemasangan untuk jenis elektroda plat ini lebih besar dibandingkan dengan elektroda jenis yang lain. Dan juga karena permukaannya tadi yang besar sehingga memerlukan lahan yang lebih luas juga. Nah, tadi kan ketika kita menganalisis kondisi geologis tanah secara langsung, kita memilih jenis elektroda batang atau rod untuk dijadikan sebagai elektroda groundingnya. Selain karena resistivitas tanahnya yang cukup baik, alasan yang paling pentingnya jika dibandingkan dengan elektroda jenis yang lain, elektroda batang atau rod ini pemasangannya cukup mudah dan biaya pemasangannya juga murah. Ditambah lagi tidak memerlukan area pemasangan yang luas. Pemilihan jenis elektroda yang sesuai dan cocok dengan kondisi tanah ini akan mengefektifkan sistem groundingnya sehingga arusnya itu dapat mengalir ke tanah dengan lebih mudah. Semoga video ini bisa memberi kita insight pentingnya memahami kondisi tanah sebelum kita memilih elektroda grounding yang akan kita pakai di sistem grounding kita. Terima kasih.